Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, dan kelompok saya ingin mempresentasikan tugas proyek kecerdasan buatan yang bertema pengenalan pola untuk deteksi uang koin menggunakan feature matching dan template matching dengan pattern recognition. Di sini, anggota dari kelompok saya, yaitu ada Farhan Alfa Adib, saya sendiri dengan NIM 200018369. Kemudian ada Sanforo Simali dengan NIM 200018385. Kemudian yang terakhir ada Aziza Zain Badila dengan NIM 200018407. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan kita yang pertama. Di sini ada hal dalam membangun sistem agar mampu menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah dengan tepat. Sistem pengenalan pola merupakan komponen penting dalam proses peniruan kemampuan indera manusia, terutama penglihatan dan pendengaran. Sebagai contoh, untuk meniru indera penglihatan manusia, komputer harus mempunyai suatu mekanisme standar dan logis dalam mengenali pola yang ada pada suatu citra yang sedang diproses. Yang kedua, menganalisis masalah dan memberikan penyelesaian masalah yang sesuai. Pengenalan uang logam adalah mengenali nilai uang logam secara otomatis dengan menggunakan berbagai teknik dan metode. Salah satunya adalah dengan template matching dan feature matching. Sistem pengenalan mata uang logam juga dikembangkan berdasarkan pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana citra dapat dibentuk, dilakukan pengolahan, dan dianalisis oleh komputer, sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Kemudian yang ketiga, merepresentasikan pengetahuan untuk merepresentasikan masalah. Mengenali nilai uang logam secara otomatis dengan menggunakan berbagai teknik dan metode, salah satunya adalah dengan template matching dan feature matching. Sistem pengenalan mata uang logam juga dikembangkan berdasarkan pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana citra dapat dibentuk, dilakukan pengolahan, dan dianalisis oleh komputer sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Input pada pengolahan citra adalah citra, sedangkan output yang dihasilkan adalah citra hasil pengolahan. Tahapan-tahapan tersebut diterapkan pada sistem ini dengan pra-pengolahan atau pre-processing dan menggunakan grayscaling, resizing, dan perbaikan citra yang diinputkan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Yang pertama ada template matching. Template matching merupakan salah satu teknik pengolahan citra, yaitu membandingkan citra sumber atau inputan dengan citra template untuk menemukan bagian yang cocok dengan citra template. Template matching tersendiri merupakan proses mencari suatu objek pada keseluruhan objek yang berada dalam satu citra yang diinputkan. Pada template matching dilakukan perbandingan terhadap dua metode, CV, TM, SDIF dengan CVTM, COOEF. CVTM, SKDIF, yaitu metode melakukan perhitungan selisih kuadrat antara template dan gambar masukan. Nilai kecocokan terbaik adalah 0. Semakin buruk kecocokannya, semakin besar nilai kecocokan. Kemudian ada feature matching. Feature matching merupakan sebuah metode yang melibatkan pendeteksian feature yang memiliki deskriptor yang sama atau mirip. Fitur citra adalah potongan atau bagian kecil dari gambar yang berguna dalam menghitung kemiripan antara dua citra. Feature sendiri merupakan karakteristik unik dari suatu gambar. Deteksi feature merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pengenalan karena feature yang ditemukan memiliki peran penting dalam proses pencocokan dengan gambar template. Setelah itu melakukan feature description, yaitu memberikan deskripsi atas area sekitar pada setiap key point yang ditemukan. Algoritma yang dapat memenuhi hal tersebut adalah ORB, SURF, dan SIFT. Pada feature matching dilakukan perbandingan terhadap dua algoritma, yaitu ORB atau Oriented Phase and Rotated Brief dengan SIFT, Scalar Invariant Feature Transform.
Baik, Menentukan metode pelacakan, solusi yang digunakan dalam mesin inferensi untuk aplikasi yang dikembangkan. Pada pertama, pola deteksi uang terdapat kaidah 1 recognition atau pengenalan dan kaidah 2 training atau pelatihan. Pada kaidah 1 terdapat fakta 1 yaitu processing dan fakta 2 pola. Pada fakta 1 processing dilanjutkan dengan feature extraction dan fakta 2 feature selection. Dan selanjutnya terdapat aturan terdapat 3 aturan, aturan 1 processing, aturan 2 classification, aturan 3 learning. Dan itu berlanjut pada observasi 1 dan observasi 2. Selanjutnya. Metode representasi pengetahuan yang dipakai adalah pengolahan citra. Pengolahan citra adalah suatu proses analisa dan manipulasi pada data atau informasi digital dari suatu gambar yang banyak melibatkan persepsi visual. Citra sendiri diartikan sebagai representasi bentuk 2 dimensi dari bentuk tiga tujuan, misalnya untuk memperbaiki kualitas gambar, mengambil informasi tertentu dari suatu gambar, dan sebagainya. Salah satu teknik pengolahan citra yang banyak digunakan adalah template matching. Teknik template matching dilakukan dengan mencari bagian-bagian kecil pada gambar yang sesuai dengan template gambar referensi pada basis data. Pengaplikasian pengolahan citra saat ini juga sedang marak dikembangkan pada teknologi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Slide selanjutnya, Mas. Menentukan metode representasi pengetahuan yang dipakai dalam tugas proyek. Kaidah produksi menyediakan cara formal untuk mempresentasikan rekomendasi, arahan, atau strategi. Kaidah produksi dituliskan dalam bentuk jika, maka, atau if-then. Kaidah if-then menghubungkan antecedent dengan konsekuensi yang diakibatkannya. Berbagai struktur kaidah if-then yang menghubungkan objek atau atribut adalah sebagai berikut. Proses pertama pada citra dengan nama file coin_5000.jpg, loading file citra yang akan diproses. Proses pre-processing dilakukan di luar aplikasi ini, sehingga data citra yang di-load sudah bebas dari noise yang ada. Dengan menghitung luas area citra, kemudian dilakukan proses clustering untuk dapat mengelompokkan jenis uang logam yang sama. Selanjutnya, uang koin dijumlahkan nilainya. Premis mengacu pada fakta yang harus benar sebelum konklusi tertentu dapat diperoleh. Masukan mengacu pada data yang harus tersedia sebelum keluaran dapat diperoleh. Kondisi mengacu pada keadaan yang harus berlaku sebelum tindakan dapat diambil. Antecedent mengacu pada situasi yang terjadi sebelum konsekuensi dapat diamati. Data mengacu pada kegiatan yang harus dilakukan sebelum hasil dapat diharapkan. Tindakan mengacu pada kegiatan yang harus dilakukan sebelum hasil dapat diharapkan. Yang selanjutnya ada pembahasan penjelasan. Oke, deskripsi sistem. Pada sistem yang kita buat ini digunakan untuk mendeteksi nominal pada uang logam. Sehingga kita memasukkan gambar uang logam pada aplikasi, maka akan terdeteksi nominalnya. Mengapa bisa terdeteksi? Karena kita telah melakukan input ciri data pada setiap nominal mata uang. Dengan ciri tersebut, sistem akan membaca dengan baik dan tepat setiap mata uang yang diupload pada sistem pendeteksi ini. Selanjutnya ada alur sistem. Pada langkah pertama membuka aplikasi, yang dilanjutkan masuk kepada dashboard aplikasi, lalu ada pilihan menu yang terdapat menu tambah jenis uang, dapat memilih hapus jenis uang atau nominal uang. Pada pilihan menu jenis uang dapat dilanjutkan ke data jenis barang.
dan sama juga pada menu hapus jenis uang. Dapat dilanjutkan ke data jenis uang. Untuk yang cek nominal uang, selanjutnya tersedia apakah nominal tersedia? Jika iya, maka nominal mata uang terbaca dan selesai. Iya, aku mau Ki. Yes. Lanjut. Desain perencanaan GUI. Untuk perencanaan aplikasi pengenalan pola pada uang logam, di sini menggunakan GUI Design Studio, di mana nantinya perencanaan ini akan menghasilkan prototipe bagaimana berjalannya sebuah aplikasi dengan baik. GUI ini memudahkan setiap orang, bahkan yang awam pun juga dapat menggunakan dengan mudah. Lanjut. Pada halaman utama, ini user akan diberikan interface untuk menjalankan aplikasi yang telah mereka buat, dan juga toolbar yang tersedia pada file, edit, view, dan juga help. Bagian help. Untuk pada bagian ini, user akan diberikan penjelasan singkat mengenai aplikasi ini dan BI. Ada juga di dalamnya terdapat sistem informasi mengenai dukungan software yang digunakan seperti pada bawah ini, mengenai dukungan seperti gambar yang ini, contohnya ada key dan value. Lanjut halaman utama. Ini untuk halaman utamanya, tampilan ini kita gunakan melakukan untuk mendeteksi uang logam. Dalam kasus ini, yaitu uang logam rupiah. Di sini user akan diarahkan untuk melakukan upload foto uang logam, lalu uang logam akan dibaca oleh sistem jumlah nominalnya. Lanjut. Untuk tampilan brosurnya seperti ini. Kita akan melakukan upload foto dari apa yang kita lakukan, pelajakan seperti pelajakan nominal mata uang. Lanjut ke dukungan. Untuk pada bagian ini, di mana uang logam bernominal berapa saja yang dapat dibaca oleh sistem. Kita juga dapat melakukan hapus data dan tambah data agar nominal uang rupiah dapat ditambahkan uang dilakukan pelajakan nominal lainnya. Lanjut ke tampilan. Ini untuk tampilan ketika membaca uang logam yang fotonya telah diupload dan dilakukan proses pembacaan jumlah nominal. Total dari uang logam yang terbaca sekaligus beserta nominal berapa sajakah yang sudah terbaca oleh sistem. Selanjutnya, ini untuk reset. Ini adalah tampilan ketika sudah dilakukan reset data, seluruh aktivitas pada aplikasi akan terhapus dan kembali lagi ke menu awal atau menu kosong. Selanjutnya. Web aku. Tutup Noel. Sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga sedang melakukan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.